Yuk. Ini untuk PA ya Mbak. Bagaimana kondisi panti ini saat pandemi? Menurut sih Mbak, tamu ini kan jelasnya kan di masyarakat kan yang terdampak, jadi mesti di panti terdampak. Mesti biasanya rame, biasanya ngasih anak-anak bantuan kan sekarang kan agak jarang. Terus pelaksanaan kegiatan di panti ini tuh gimana kalau pas saat pandemi? Masih berjalan, soalnya kan anak-anak kan nggak boleh pulang, jadi terus sekolah kan nggak boleh sekolah, jadi belajar di sini aja, nggak boleh keluar kayak jajan, nggak boleh keluar dari gerbang, nggak boleh. Berarti donaturnya lebih sedikit ya ini dibanding kemarin. Nggak seperti hari biasanya sebelum corona. Bisa kemana? Tanya apa ya? Kasut ulet. Nah, iso. Nah, kok iso anjir. Aja dulu. Di panti ini tuh kegiatannya itu apa aja kalau sekarang ini? Biasanya bangun tidur, habis itu nanti sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, piket dulu
kan sudah ada bagian tiket-tiketnya. Habis itu nanti mandi, setelah mandi sholat duha. Terus ada yang mbak yang masak yang besar. Terus ya, terus nanti belajar di belakang, ngumpul-ngumpul. Ada gurunya. Ada misalnya. Nanti kalau sore ada ngaji. Biasanya yang ngajar itu ini loh, anaknya Abah Aziz. Oh. Terus di sini tuh udah menerapkan sistem apa protokol juga mbak, kayak kebersihannya terus Jadi tadi. Wis. Bagaimana apa orang-orang di sini tuh untuk menghadapi kebosanan itu mbak, kan secara kan nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Apakah ada hiburan di sini? kalau hiburan ada Mbak Tuti, tapi kalau untuk anak-anak nggak boleh ya. Soalnya itu negara ini tuh nggak boleh menjaga. Jadi paling ya bercanda sama teman-temannya sendiri gitu loh, di belakang gitu. Yang boleh lihat TV itu siapa? Cuma pengurus gitu loh, biar nanti nggak ada anak-anak nanti tahu ya kan Kayak ada pengaruh buruk gitu malah lah. itu loh ya. Jadi Oh, terus di sini boleh bawa apa? sejak pandemi ini boleh, tapi harus ada pengawasan. Jadi kalau nanti ada tugas dari sekolah baru dibagikan. Kalau selesai nanti diambil lagi. Gitu. Soalnya ada komputer, tapi kan kemarin rusak, jadi bawa HP dari itu. Biasanya apa anak-anak di sini tuh cuma orang Lamongan atau luar Lamongan itu ada? Ada luar Lamongan Bojonegoro, tapi mbaknya orang Lamongan. Kita di sini. Selanjutnya itu pemerintah itu kan apa namanya kan sekarang lagi corona itu. Apakah panti ini tuh udah pernah dikasih bantuan gitu dari pemerintah? Sering, kadang ada bantuan setiap bulan dari Jakarta juga ada. Dari Kayak Jakarta itu dari apa? dari pemerintah kayak gitu, kayak dinas Sosial. khusus iya kalau bocah panti-panti kayak gitu ada Oh. setiap bulannya per anak itu juga ada. Dari sini juga ada bantuan. Biasanya itu berupa apa mbak? Biasanya itu uang, Uang ada aja. sembako ya, sembako. Itu bukan untuk anak panti sendiri mbak, kadang itu setiap bulannya itu panti ini mengadakan sumbangan untuk duafa, non panti itu anak yang tidak mampu. Tapi di luar panti. Di luar panti iya, masih ada orang tuanya gitu mbak, masih nggak sini. Jadi nanti setiap bulannya itu dikasih uang sama beras setiap bulannya, kayak duafa itu kayak fakir miskin gitu loh, orang tua itu juga setiap bulannya ya. Biasanya langsung gitu ngasihnya. Iya, tiap bulan 1 kali penuhan. Oh, apa orang-orangnya yang kesini atau Orangnya yang kesini biasanya setiap hari apa? Apa setiap bulan hari apa? biasanya itu tahun 50. Oh yang Ini sejak corona ini libur 2 bulan ya, 2 bulan. Karena kan pengurus panti ada yang kena, jadinya nggak Ada bisa yang ngurusin. gitu. biasanya orang yang mendapatkan ini tuh berapa setiap bulan yang duafa? Menyediakan berapa? Biasanya itu duafanya itu ada 150-an. Duafa itu beda sama non panti. Kalau di sini orangnya ada berapa mbak? Ini 20 Pak, sedikit. Makanya disalurkan. Ya kok yang lain ini? Kalau dulu banyak mbak, saya kan dulu ya di sini, tapi kan sekarang kan udah keluar ya rumah tangga sendiri. Dulu itu 70-an ada, kloter saya dulu. Terus kemana mbak itu kok udah nggak di sini lagi? Kan udah keluar mbak, maksudnya mandiri lah. Kalau sudah keluar kan ngabdi, biasanya itu sekolah di sini terus ngabdi 1 tahun, maksudnya kan sudah disekolahkan di sini, terus
keluar. Biasanya ada batasan umurnya mbak kalau keluar gitu? Mbak ada. Terserah. Terserah. Kadang ada yang baru lulus langsung keluar juga ada. Kan kadang orang kan beda-beda, ada yang langsung pengen kerja, langsung mengerti kan, sudah sekolah di sini jadi ngabdi lah setahun, itu kan ada kan berbeda pikiran orang itu. Ini musalahnya ya? Oh ini buat yang bisa gitu mbak? Biasanya kan buat kalau seragam itu Jahit sendiri? ya belajarin mbak. Oh ada, Kursus kan ada kursusnya? ada. Oh, gitu. Kamarnya di sini ada berapa mbak? Kamarnya ada berapa? Kamar? Kamarnya banyak mbak, tapi anak-anak tidur di yang sebelah sini jadi satu, jadi kayak lesehan gitu loh kan. Kalau dikasih kamar apa tempat Tidur? kayak tiket, Heeh. nggak suka, jadi langsung di lesehan pakai sifon gitu. Agak suka. Sama aku ya. Hmm. Ada dapurnya tak mbak? Oh ini. Itu kamar mandi. Sembako. Gitu. Di mana? Oh sekolah sendiri gitu ya, nggak di sini. Nggak di sini, di luar. Oh biasanya di. Biasanya itu kalau MI di SDN Obarabani. Oh, oh. Kalau SMP itu di MTS Putra Putri. Kalau SMA di Mabela. Maaf. Oh, oh, oh. Nah itu tuh apa mbak di atas? Aula mbak, itu biasanya Dipakai apa? disewakan. Kayak kalau ada kegiatan nonton panti biasanya di atas. Kadang dipakai orang kalau nyewa ada acara apa gitu di atas. Ini tempat apa mbak? Ini Buat ruang TV ya, ruang TV. Iya iya. Iya. Pengurusnya itu ada berapa? Banyak ya. 13-an itu yang inti. Mbak itu lihat dah. Mbak ini yang di Sedekah kepada anak yatim merupakan berbagi suatu hal baik yang bermanfaat untuk anak yatim dan duafa baik di panti asuhan maupun di lingkungan sekitar. Anak yatim merasa bahagia sebab banyak orang baik di
di sekitarnya yang peduli dan mau membantu mereka. Untuk menyayangi anak yatim kini semakin mudah karena banyak panti asuhan atau lembaga sosial yang sudah ada di berbagai wilayah di sekitar kita. Cara menyantuni anak yatim itu sendiri dengan kita menyisihkan rezeki yang kita punya untuk anak yatim. Karena banyak sekali orang kaya atau memiliki harta yang lebih itu lupa bahwa harta yang mereka miliki itu adalah sebagian dari hak fakir miskin atau anak yatim yang membutuhkan. Ketika bersedekah, kita jangan takut miskin untuk anak yatim. Justru banyak keutamaan orang yang sedekah untuk yatim dan fakir itu akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim juga mendapatkan keistimewaan yang lain, yaitu penjelasannya dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 664 bahwasanya sedekah dapat memadamkan murka Allah dan mencegah keadaan mati yang su'ul khotimah. Wah, luar biasa banget kan keutamaan sedekah dan menyantuni anak yatim. Kalau sudah tahu hadis keutamaan sedekah, pasti Anda jadi semangat untuk sedekah kan? Nah, tempat waktu yang tepat untuk sedekah itu kapan sih? Pasti masih bingung mau sedekah di mana dan kapan waktu sedekah yang tepat ya? Baik, kali ini aku akan menjawabnya. Bisa ke panti asuhan terdekat, seperti lembaga sosial yang legal dan terpercaya yang mendidik dan mengasuh anak yatim, dan panti asuhan, ada pondok yatim duafa, rumah yatim, ria yatim, rumah zakat, dompet yatim, dan dompet duafa. Salah satunya yaitu bisa ke situs donasi online di Indonesia. Selain tempat offline untuk berdonasi, kita bisa berdonasi secara online melalui situs donasi terpercaya di Indonesia seperti kitabisa.com, rumah zakat, dan lain sebagainya. Waktu terbaik untuk sedekah itu kapan? Nah, bahwa semua yang berlebihan itu tidak baik kecuali sedekah, dan waktu terbaik untuk bersedekah adalah sedekah yang dilakukan di waktu subuh ataupun di bulan-bulan tertentu. Dari video sebelumnya yang mengenai bersedekah di panti asuhan Hadijah di Lamongan, bahwa agama Islam menempatkan anak yatim dalam posisi yang sangat istimewa. Mereka yang termasuk sebagai anak yatim adalah anak-anak yang ayahnya telah meninggal dunia dan belum berusia balik. Bukti keistimewaan anak yatim dalam Islam dibuktikan dengan penyebutan anak yatim pada 22 ayat di kitab suci Al-Quran. Dengan kedudukan istimewanya itu, tidak heran kalau umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada anak yatim. Cara bersedekah kepada anak yatim juga dapat dilakukan melalui panti asuhan. Selanjutnya, pihak panti asuhan akan membagikan sedekah dari para donatur itu dengan adil dan merata. Banyak hikmah memberikan sedekah kepada anak yatim, diantaranya yaitu sedekah untuk pahala yang terus mengalir. Ketika memberikan sedekah untuk anak yatim, pahala akan terus mengalir. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus meski seseorang telah meninggal dunia. 3 amalan tersebut adalah sedekah jariah, doa anak yang soleh, serta ilmu yang bermanfaat. Sedekah untuk anak yatim di panti asuhan juga tidak akan membuat harta kita akan berkurang. Sebaliknya, sedekah itu bakal membuka pintu rezeki lain yang membuat harta kita semakin bertambah dan berkah. Allah dalam surat Saba ayat 39 menjelaskan bahwa sebaik-baiknya Dia adalah pemberi rezeki. Aktivitas sedekah kepada anak yatim juga menjadi cara seseorang muslim agar terhindar dari panasnya api neraka. Nabi Muhammad bersabda, sedekah dengan nilai berapapun dapat menjauhkan seseorang dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang dilakukan, semakin jauh pula jarak dengan pintu neraka.
Di waktu yang sama, Allah menjanjikan pintu surga yang khusus untuk muslim yang gemar bersedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mereka yang berasal dari golongan orang gemar bersedekah bakal dipanggil untuk masuk surga melalui pintu sedekah. Di waktu yang sama, Allah akan melalui Nabi Muhammad mengibaratkan orang yang suka bersedekah sebagai orang yang tengah mengenakan baju besi dengan ukuran lapang dan nyaman dipakai. Kondisi tersebut berbeda dengan orang yang pelit, yang pakaian besinya terasa begitu sesak sampai-sampai lengan baju besi tersebut melekat di permukaan kulit. Hikmah yang didapatkan ketika bersedekah ke panti asuhan adalah Allah akan menutupi aib seseorang. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa sedekah merupakan cara untuk menutupi aib. Alasannya tidak ada celaan untuk orang yang gemar bersedekah. Bersedekah ke panti asuhan juga menjadi sarana untuk menghindarkan diri dari bencana dan mara bahaya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada musibah serta bencana yang dapat mendahului sedekah. Di waktu yang sama, beliau juga mengungkapkan kalau sedekah mampu menutup 70 pintu kejahatan. Mereka yang gemar bersedekah juga akan memperoleh berkah umur panjang dari Allah. Di waktu yang sama, sedekah menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Dengan hikmah dan manfaat luar biasa tersebut, tentu sayang kalau kita melewatkan begitu saja. Apalagi kesempatan bersedekah kepada anak yatim bisa dilakukan kapan saja. Yuk kita sebagai manusia yang diberi kesehatan dan rezeki, sebaiknya kita menanamkan rasa cinta kepada sesama manusia dengan cara sedekah, bisa melalui benda, uang ataupun yang lainnya.